Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat sambil dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini di akhir pekan di bulan Rajab, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta mari kita bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. Shadaqallahul azim. Para sahabat sambil dokter rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam sebuah channel Samir Tutor Official, channel yang mengedukasi untuk kita semua dapat melakukan sebuah rawatan Tibun Nabawi, yang mana di dalamnya ada hijamah, ada ruqyah, ada herbal alami, dan juga di sini kita punya herbal HNI dan materi dakwah pada umumnya. Para sahabat sambil tutor rahimatullah, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas kemarin, ya, tentang pembahasan yaitu mengenal penyimpangan dan ahli penyimpangan. Dan di sini kita akan membahas kembali tentang pengertian apa itu penyimpangan. Penyimpangan dalam artian di sini dalam tanda kurung, ya, yaitu bid'ah. Kenapa saya menggunakan kata penyimpangan? Agar tidak terjadi sebuah disintegrasi. Kita akan mengambil sebuah bahasa yang umum yang bisa diterima oleh masyarakat. Baiklah para sahabat sambil nonton rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita simak materi ini sampai selesai, ya. Secara bahasa, penyimpangan adalah bermakna sama dengan ikhtira, yaitu sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, yang mana sering diiringi dengan sebuah hadis, man amilan laisa amruna wa huwa raddu. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan, tanpa ada contoh daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut, maka itu tersebut sebuah penyimpangan, ya. Jika seorang mengatakan aku membuat penyimpangan, maka artinya aku melakukan sebuah hal baru, baik ucapan ataupun perbuatan, tanpa contoh sebelumnya. Makna ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah kita baca di muqaddimah awal, memang artinya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-117. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun pengertian penyimpangan menurut syariat adalah sebagaimana diterangkan oleh Imam As-Sattibi rahimahullah, ya, yang mengatakan penyimpangan adalah cara baru yang sengaja dibuat-buat dalam menjalankan agama sehingga menandingi syariat Islam yang sudah ditetapkan, ya, dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam penyimpangan
Ya, adapun macam-macam penyimpangan apabila dilihat dari sumber kemunculannya, penyimpangan terbagi menjadi dua macam, yaitu penyimpangan bakitiyah dan penyimpangan idafiyah. Penyimpangan hakikiyah adalah penyimpangan yang dibangun atas, ya, di atas dalil syariat pun, baik dari kitab Allah, as-sunnah atau ijma', ya, serta tidak pula merujuk pada kaidah para ulama yang menetapkan, ya, hukum baik secara global maupun terperinci. Oleh sebab itu ia disebut penyimpangan karena murni dibuat, ya, tanpa ada contoh sebelum dalam syariat tersebut. Di antara penyimpangan hakiki adalah keyakinan kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah, juga penyimpangan sekelompok Qadariyah yang menyatakan baik dan buruknya suatu ditentukan oleh akal, ya, dan menyatakan baik dan buruknya secara akal, bahwa hadis ahad tidak sah dijadikan sebagai hujjah. Begitu pula mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang sebenarnya dihalalkan, seperti yang dilakukan para pendeta, merayakan, ya, memperingati, mengingkari ijma', menghalalkan khamar, atau keyakinan bahwa para imam bersifat maksum, ya, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Adapun, ya, penyimpangan idafiyah adalah penyimpangan yang dibangun di atas dalil namun terjadi salah kaprah dalam memahaminya, sehingga melahirkan hal-hal baru di dalam syariat tersebut. Apabila diteliti lebih mendalam, ya, para sahabat-sahabat tutor, penyimpangan ini mempunyai dua sisi. Yang pertama adalah dalil, ya, ada dalil yang melandasinya dari sisi ini, maka ini bukan penyimpangan menurut tinjauan bahasa Arab. Kedua, akibat pemahaman yang keliru terhadap dalil tersebut, lahirlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai penyimpangan hakiki, karena hanya melandaskan pada subhat, bukan dalil. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, ya, terdapat dalil pada sisi lain, ya, pada sisi ini, tetapi dilihat dari cara ikhwal dan rincian pelaksanaannya akan diketahui bahwa, ya, ia tidak dibangun di atas dalil pada sisi yang lain, ya. Padahal keberadaan dalil pada semua sisi sangat penting dalam tiga hal tersebut, ya. Kemudian, ya, penyimpangan semacam ini umumnya terjadi dalam hal ibadah, bukan dalam kebiasaan. Contohnya pengkhususan puasa di hari Jumat, pengkhususan umrah pada bulan Rajab, berzikir secara berjamaah, dan sebagainya. Nah, para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di materi yang singkat ini, ya, kita dapat mengenali, ya, hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan agar kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, kita kembali kepada rujukan kita, sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan banyak hal, ya, banyak hal yang Rasul ajarkan kepada umatnya, dan itu belum tentu kita memahami secara utuh, secara kompleks, tetapi ada hal-hal yang bisa kita hindari, ya, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang itu semu, penuh bayangan, apakah ini dalam kategori yang memang diajarkan atau tidak. Kalau ragu, segera bertanya kepada orang yang lebih memahami. Hindari suatu penyimpangan yang kecil, dan insya Allah kita bisa menghindari penyimpangan yang besar. Dan ini biasanya akan terjadi pada orang-orang yang memahami hal tersebut, tetapi dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain bahwasanya ini tidak diperbolehkan, justru malah mengajarkan. Nah, ini tugas seorang yang memiliki wawasan
ya, yang memiliki wawasan terhadap agama, mari kita informasikan kepada saudara-saudara kita agar tidak terjebak dalam penyimpangan tersebut. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dan memberikan rezeki yang halal, dijaga rumah tangga kita, dan segala sesuatu yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang atau ditambah-tambahi atau ada yang tidak sesuai dalam akal kalian. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.